Yes. Oke. Wah, hari udah sore, kita ngobrol-ngobrol santai tentang DKV dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Zukri Vanora dan bersama dua teman saya hari ini kami mau membahas tentang apa itu DKV. Pertama perkenalkan dulu sama teman-teman saya. Saya Muhammad Razik. Dan saya Rasul Zain Albani. Oke. Sore ini udah mencerah ya, dari siang kan kita panas banget, namanya juga Padang. Ya, hari ini kita bahas-bahas sedikit lah tentang DKV kan. Karena kita kan baru juga ya di dunia DKV ini. Menurut Raffi apa sih DKV itu? Menurut aku pribadi, DKV itu adalah bagaimana kita menyampaikan menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan terhadap khalayak umum, tapi itu melalui desain, poster, Iya sih. visual, apapun yang berhubungan dengan visual gitu. Benar sih. Kalau menurut Raji, gimana sih? Kalau menurutku ya sama kayak Raffi juga tadi menyampaikan pesan dalam visual gitu ya, dan menyalurkan kreativitas juga sih untuk di kafe ini. Iya. Menurutku juga kayak DKV itu nggak soal kita ngambar estetika pertama, kan Luas juga. nyampaikan pesan apa yang kita buat pertama ya. Apalagi dia fleksibel Fleksibel juga kan. pasti sih. Karena kan ibaratnya kita bukan seniman yang karya itu buat orang lihat aja, Iya. tapi ada yang buat kita sampaikan ke orang umum gitu kan. Iya betul. Ada niat atau pesan dalam hati kita yang ingin kita sampaikan. Kan berbeda tuh sama seniman tuh kan ibaratnya dia ngasilin karya indah Iya. yang bisa dinikmati mata Sama dia juga. sama dia. Iya. Kadang orang bikin seniman, orang tidak mengerti, hanya dia yang mengerti tentang Iya, apa karya. Betul. Kalau kita kan harus dipengerti sama target yang bakal kita buat gitu kan. Klien ya, Klien. Masyarakat umum. Ya, masyarakat umum sih. dan mengikuti perkembangan zaman juga sih kan. Iya sih. Karena sekarang kan bukan cuma poster manual ya gitu. Iya. Banyak kan orang tempel-tempel. Ada sekarang kayak poster digital di Instagram, di sosmed, segala macam kan. Ibaratnya poster itulah pertandingan bola. Kan nggak harus orang nempel-nempel sekarang. Iya. Iya, kita bisa lihat kan di sosmed Di gitu. sosmed, di Instagram lah bisa kan. Itu ya tentang DKV itu. Kalau tantangan sih, kan kita baru nih ya, Iya. baru di dunia DKV. Maba lah kita, belum setahun kita di sini. Iya, masih semester 2 kan. Masih semester 2. Menurutmu apa sih tantangan selama kuliah di DKV ini? Tantangan ya. Hmm. Kalau aku pribadi banyak sih tantangannya. Hmm. Yang pertama, kita kan sebagai desainer kan perlu apresiasi. Wah, iya sih, bener banget. Tapi masyarakat sekitar kita, bagi pemerintah, itu terkadang desainer itu mereka tuh memandang desainer itu kayak kurang berharga gitu. Iya sih. Ini juga berhubungan sama AI dan mereka lebih ingin hal yang instan gitu. Bisa dibuat sendiri juga kok. Iya, mereka pengen instan, cepat dan gratis, tak mau Ya. ngeluarin biaya. Dia kan gratis. Sedangkan kita kan sebagai desainer kan kita kuliah di DKV karena kita belajar, kita menempuh ilmu yang cukup sulit juga. Iya sih. Tapi ujung-ujungnya kita nggak dihargai kan gimana gitu. Menurutku itu tantangannya sih, apalagi ada perkembangan zaman AI. Iya. Yang sebenarnya itu bisa membantu kita, tapi Cuman dipersalahgunakan lah. ya salah digunakan lah gitu. Jadi kayak kita sebagai desainer atau gimana tuh ngerasa kayak gini bisa dia kok nggak bayar lagi kata Bayar orang lagi. kan. Bagus juga. Bagus juga. Ya. Itu kan kadang bikin sakit hati juga kan. Iya. Bener sih. Menurut Raji gimana? Ya, padahal banyak juga tadi kan yang banyak desainer yang lebih bagus skillnya gitu. Tapi yang pertama yang sudah tuh juga kayak masalah plagiasi gitu lah. Wah iya sih plagiat ya. Kurang. Kebanyakan Iya. sekarang di kita banyak ya. Ada diapresiasi, lihat plagiasi itu kan hak citra juga susah kan. Iya sih. Kebanyakan Hak cipta. seniman apa ya? Saya bilang yang palsu lah kawan-kawan. Iya. Bikin video di TikTok, wah ngerasa video bagus punya dia atau karya Iya. punya dia. Tahu punya orang. Orang. Tahu idenya diambil dari orang kan. Nggak dirubah sedikit pun, nggak dikreatifkan, benar kayak kalau bahasa kini plek ketiplek lah. Ya plek ketiper Plek kan. ketiplek. Nggak ada source-nya juga. Nggak ada source, nggak ada kredit buat ini dia dari ini nih. Iya. Gue bikin kayak gini kan. Kita pun nggak sebenarnya buat ide kita dipakai itu nggak nggak usah masalah. bayar sebenarnya. Yang penting orang tahu itu ide dari kita. Iya.
Ya bener sih. terinspirasi juga nggak apa-apa kan. Iya, inspirasi juga Pak. Kan nggak, ibaratnya dia nggak ngecontoh punya kita beneran gitu. Mungkin dia cuma ngambil beberapa dari ide kita terus Ya, diimplementasikan, itu kan diubah-ubahnya gitu nggak kan. apa-apa lah. Ini kan benar-benar kayak kita bikin A, dia bikin A. Kita bikin B, dia bikin B. Dikomersilkan juga masalahnya kan, Jadi- dihasilin duit karena Cuan dia. Sekarang kita pusing mikirinnya, Iya. nggak ada cuan apa-apa. Iya, malah nggak ada cuan dikit pula lagi kan. Iya. Sedangkan Iya. yang plagiat malah banyak. Banyak. Iya. Belum lagi endorse-nya, Nah, apalah banyak lah, ads-nya segala macam. Tantangannya ya. Yang kedua tuh mungkin tantangan dari aku pertama persaingan lah, saingan. persaingan. Kenapa tuh? Ya gini, misalnya ibarat kata ada nih desainer yang udah ada nama lah, Hmm. Terkenal ya. terkenal, kan dia ngerasa, ada nih satu daerah sama dia, muncul juga desainer dengan karya yang lebih berbeda, Ya, berbeda lah. Ibarat kata ada orang yang suka sama karyanya juga, karena berbeda dari yang biasa. Iya. Dia tuh nggak mau ada saingan. Akhirnya sekarang kan nyewa buzzer, ya. nyewa apalah, pokoknya kan jelekin di spam misalnya ada Jatuhin di- ya. Jatuhin kan. bikin berita, wah ini dia plagiat, ini atau dibikin apalah buat jatuhin orang kan banyak tuh caranya. Kayak lingkungan kompetitifnya kurang sehat juga. Ya gitu. kurang sehat juga kan kebanyakan. Ini kayak, ya kan yang punya aku. Nanti dicomot-comlangin lah supaya kita ini ada salah, kan dijatuh-jatuhin. Ya, bukannya saling belajar bersama, ini Ah, malah iya. saling jatuhin. Iya, Ya gitu. gitu. Kebanyakan yang aku tengok ya, mungkin di luar sana nggak ada yang kayak gitu, entah ada entah apa. Cuman kebanyakan aku tengok di sosial media maupun di lingkungan sekitar ya, kebanyakan kayak gitu sih. Iri lah jatuh. Iya, iya bener banget. Iri dah. Iri ya. Kayak Kalah saing ya. dia ini nggak boleh nih, harus aku yang menduduki daerah ini. Iya. Iya. Ini kan kayak gitu. Iya. Tapi gitu sih. Dengan tantangan semua itu, kayaknya kita kan punya harapan juga ya ke depannya kayak gimana. Menurut Raji gimana dulu awalnya? Kalau harapannya sih semoga masyarakat juga mendukung ya, semua pemerintah juga mewadahi Ya. buat kita desainer ini ya. Ya iya sih, benar sih. Karena kurang gitulah dari masyarakatnya. Iya. Ibarat kurang menghormati lah bahasanya kan. Kayak, udah ngechat kita nih, bang ini berapa, bang bisa bikin ini nggak? Kebanyakan orang itu awal ngechat tuh, Iya. bisa, harganya segini, ih kok bayar? Iya. Kan cuma gambar doang. Gambar doang. Nah, Betul. mana supaya kayak harapan kita tuh pengennya janganlah seperti itu gitu kan. Kita juga manusia, butuh makan, butuh minum, butuh duit juga lah. Karena kan bikinnya juga Idenya mahal loh. ide mahal. Iya, bener. Itu kita nguras energi otak kita. Betul. Walaupun kita nggak pakai tenaga otot, kalau kita pakai tenaga pikiran. Ya benar sih. Ya walaupun kita pakai otot juga sih, mulai ngamber Iya, capek iya. juga lah kalau misalnya ada yang buka komis gambar kan. Capek gambar itu loh. Iya. Pikirin idenya tuh yang susah. Nah, ide udah dapat, gambarnya bisa semalaman, 2 hari. Iya. Belum lagi kok nanti kita kirim ke orang. Oh, ini salah, ini salah. Dan banyak revisinya juga Ah, kan. Iya. Kita nggak dibayar. Ujung-ujung minta gratis gitu. Ah, kan Gratis nggak ya. nggak etis lah. Nanti bayar 2M. Ya, Kasih Mas. ya makasih mas. Ya. Mas. Ya, Nanti minta harga temen. harga temen kan. Iya. Kan kayak kan kita baru kenal Iya, kok iya. harga temen gitu kan. Temen gitu kan. Harusnya temen kan saling ngehargain. Betul. Bukan minta-minta turun. Betul. Iya, harapan gue juga kayak sama-sama lah ya. Di sana kebanyakan kayak gitu, pengen ada wadah, pengen apresiasi lah. Apresiasinya Iya. kurang kali. Apresiasi dari masyarakat, dari pemerintah, dari pejabat segala macem. Kayak kita nih bisa bersaing lah sama desainer-desainer luar. Ya, Yang desainer luar tuh udah, didukung lah. karena pemerintahnya juga mendukung gitu kan. Benar. Apalagi mereka nggak terlalu terlibat sama AI yang kalau Iya. meminta pemerintah luar. Sedangkan pemerintah kita Masih Gitulah ya. iklan makan gratis. Iklan makan gratis yang pakai AI gitu. kayak gitu ya kan. Apalagi wakil presiden kita kan. Oh, Jangan disebut ya, nanti kena kita. Aduh. Nah, jadi masih kalah dari luar gitu kan. masih banyak lah. Kita kayak mungkin banyak ya talenta-talenta di kita nih yang harusnya bisa di-up keluar, Ya. Iya. tapi akhirnya tercampakkan aja.
terpendam gitu kan, Terpendam. karena emang lingkungannya nggak mendukung nggak gitu. mendukung lingkungan sih ya. Jadi sia-sia bakatnya gitu kan. Iya, capek-capek kuliah sampai S3 kan di desain atau seni, ujung-ujung nggak dihargai kan. Iya sih. Ujung-ujungnya jadi tukang batagor kan. Jualan keliling, Iya. popes gitu kan. Juga capek bikin karya gini-gini gratis, nggak ada wadah. Itu pun kayak gimana ya? Aku nengok-nengok belakangan ini di TikTok lagi viral tuh lomba logo Trinasan tuh apalah. Iya. Tapi banyak logo-logo orang yang masuk yang menang ya orang dalam, dalam, anak si itu kan jadi makin apa ya pemerintah kita ini jadi makin males untuk ngadepin yang namanya program dari pemerintah. Iya. Kayak bikin ini lomba ini kira kita ikut yang bilangin anak si itu. Ujung-ujungnya Iya, kita bersaing orang sama orang dalam. dalam. Iya ya. orang dalam. Nggak guna desainer-desainer Iya. gitu ya kan. Justru kita yang harusnya bisa juara Iya. satu atau juara satu sampai Lebih tiga. effort lah itu kan. Apalagi karena kita lebih bagus kan daripada Iya, yang iya. orang dalamnya, tapi Nah. malah orang dalamnya yang dimenangin. Iya karena anak si itulah anak itulah kayak gitulah ya kan. Ini harapannya dari kami lah Pak gitu. Dari kami dong masyarakat gitu. Karena Beri wadah kayak ada kan ada orang yang pengen dia pengen jadi seniman apalagi yang udah berangkat istri ya Iya. masih ngelakuin anak masih jajan bulanan istri orang kayak gitu ke dia Tanggung jawab besar, kebutuhan juga Iya. banyak. capek jadi desainer kan. dia desainer ya mentok tukang sablon Iya. Iya. Advertising, advertising Cetakan. percetakan ya. padahal kan sebenarnya kalau diwadahin percetakan tuh bisa jadi Iya, bagus. iya. Bagus, Mahal gitu kan. mahal kan cuman ya karena orang tuh kayak simple pengen murah ya Iya. kita pun orang ngasih murah kita jadi nggak mood gitu ya bikinnya jadi ya. Iya. Pengen murah, pengen cepat gitu. Murah cepet pengen bagus Pengen bagus lagi. Penting banget sih apresiasi dari Apresiasi. masyarakat dan pemerintah sekitar gitu. iya sih apresiasi itu penting banget ya mungkin tuh harapannya ya dari kita bertiga di sini ya maghrib ya Ya. Ya, mau gelap nih. udah mau gelap dan Mungkin- pembahasan ya Sampai sini dulu aja kali ya ya. kesini mungkin ya Sampai sini mungkin dulu. terima kasih pada Terima kasih, teman-teman yang udah menonton teman-teman. bapak yang menonton video tugas kami ini semoga Terima kasih, nilai kami Pak. A ya pak Amin. amin Terima kasih, Pak. terima kasih Hapus ya, Pak. assalamualaikum